Ini adalah laptop gaming kelas premium yang juga cocok dipakai untuk nyari duit karena prosesornya udah pakai Intel Core i9 generasi ke-14 HX series, GPU-nya pakai RTX 4060 laptop, RAM-nya langsung dual channel 16GB, storage-nya 1TB dan masih ada slot M.2 tambahan di sini. Layarnya juga mantap, resolusinya 2,5K, refresh rate 165Hz dan harga murni di 100% sRGB. Ini adalah Acer Predator Helios Neo 16. Oke, buat kalian yang udah lama ngikutin Jagat Review pasti pada mikir, loh ini kan laptop yang udah pernah di-review. Memang benar, tapi yang ini adalah varian yang berbeda dari yang kita review dulu. Kalau yang dulu itu pakai RTX 4070. Nah ini yang di bawahnya, yang lebih terjangkau, yang pakai RTX 4060. Oke, langsung aja kita mulai ya pembahasan kali ini dengan spesifikasi dasarnya dulu. Untuk prosesornya pakai Intel Core i9 14900HX prosesor, fabrikasinya Intel 7, base power 55 watt dengan max turbo power menurut Intel up to 157 watt. Dia punya 24 core 32 thread yang terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 5,8 GHz dengan 36 MB Intel Smart Cache. Besar ya. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics di sini. Dia punya 32 execution unit dan sudah mendukung akselerasi QuickSync dan AV1. RAM-nya 16GB DDR5 5600 dual channel. Sudah hadir dengan konfigurasi yang siap pakai ya. Tapi kalau butuh di-upgrade, kita bisa upgrade lagi sampai 32GB. Tentunya dengan mengganti RAM yang sudah terpasang. Untuk storage 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Masih ada lagi satu slot SSD M.2 tambahan di sini ya. Jadi masih bisa nambah lagi kalau mau. Lalu ada Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU. Ini udah punya 3072 CUDA cores, 8GB GDDR6, maksimum TGP-nya up to 140 watt di turbo mode dan sudah mendukung fitur resizable bar dan Nvidia Advanced Optimus. Nah, di software Predator Sense kita bisa mengubah mode GPU dengan 3 opsi, yaitu Automatic, Optimus atau Nvidia GPU Only. Nah, biasanya yang terakhir ini yang paling kencang ya. Lalu untuk konektivitas wireless, dia pakai Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i. Ini tentunya udah bisa Wi-Fi 6E atau 6E, Bluetooth-nya versi 5.3. Kapasitas baterainya besar di 90 Wh dan sistem operasinya pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell dan materialnya menggunakan aluminium untuk cover bagian atas dan polikarbonat untuk bagian lainnya. Nah, untuk desain ini sama persis seperti Predator Helios Neo 16 yang sebelumnya pernah kami review. Terdapat pernak-pernik gaming dan ornamen Predator Helios Neo 16 di berbagai bagian dari body laptop ini. Logo Predator di bagian belakang juga masih sama, dilengkapi dengan lighting RGB juga. Jadi fleksibel ya, kalau mau terasa gaming banget tinggal nyalain RGB-nya, kalau mau low profile tinggal matiin aja lewat software Predator Sense. Untuk warna ini kombinasi dari Abyssal Black dan Shale Black. Untuk dimensi panjang 35,7 cm, lebar 27,8 cm dan ketebalan di 2,78 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja di 2,61 kg dengan charger yang bobotnya di 1 kg. Ini charger 330 watt ya, jadi wajar kalau memang dia agak berat. Total bobot kalau di bawah adalah 3,61 kg. Untuk layarnya ini ukuran 16 inci panel IPS, resolusinya adalah WQXGA atau tepatnya 2560 x 1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 165Hz dan sudah support Nvidia G-Sync. Jadi layarnya cocok banget nih kalau mau dipakai buat gaming. Nah, menurut Acer brightness-nya 500 nits dengan harga murni 100% sRGB. Kalau dari pengujian kami, peak brightness-nya di 490 nits, udah mirip banget ya. Dan gamut average-nya di 97,2% sRGB dengan gamut volume di 105,6% sRGB. Nah, permukaan layarnya ini anti-glare atau matte, jadi nyaman digunakan tanpa ada kebanyakan pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu kita. Untuk bezel tergolong tipis dengan screen to body ratio di 89%. Nah, untuk kameranya ini sayangnya masih yang 720p 30fps. Nah, menariknya, walaupun prosesornya belum pakai NPU, kamera laptop ini sudah mendukung beberapa fitur Windows Studio Effect. Untuk mikrofonnya juga sudah dilengkapi dengan fitur AI noise cancelling. Untuk kualitas webcam dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, dan yang ini adalah hasil kamera dari laptop Acer Predator Helios Neo 16. Untuk kualitas kameranya ini memang sayangnya resolusinya masih di 720p ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan kamera ini, pastikan kalian berada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup supaya gambarnya masih terlihat bagus lah kayak saya sekarang ini. Kemudian untuk mikrofon dan noise cancellingnya, video yang satu ini direkam saat kipas laptopnya berputar secara 100%. Sebagai perbandingan, suara yang ini direkam menggunakan smartphone yang biasa kita gunakan di pinggir jalan. Jadi gimana? Suara kipasnya masih kedengeran nggak di kalian?
Ya, untuk audio dia pakai dua speaker yang terletak di bagian bawah kanan kiri laptop ya. Mode audio dapat diubah melalui software DTS:X Ultra atau software Predator Sense pada menu Acer True Harmony. Nah, untuk kualitas suaranya yang satu ini tergolong bagus untuk kelas harganya. Detail vokal dan high-nya oke, walaupun untuk bassnya masih agak terasa kurang di telinga kami. Meski demikian, speaker ini tergolong sangat lantang ya suaranya. Oke, untuk konektor, di sisi kiri ada satu Ethernet port, satu USB 3.2 Gen 1, satu micro SD card reader, satu audio combo jack 3,5 mm. Di kanan ada dua USB 3.2 Gen 2 dan di belakang ada satu DC in, satu HDMI 2.1 dan ada dua Thunderbolt 4. Ya, dua Thunderbolt 4 di belakang ya. Nah, untuk keyboard ini sama seperti sebelumnya, yang satu juga pakai keyboard chiclet dengan layout dan desain tombol khas Acer Predator Helios. Saat digunakan untuk ngetik, tombolnya terasa agak soft, tapi ini tergolong silent ya. Lalu tombol powernya ini menyatu dengan layout keyboard dan terletak di pojok kanan atas. Tapi karena ada di atas area numpad, harusnya sih bakal jarang nggak sengaja kepencet. Kemudian untuk tombol anak panahnya ini punya ukuran yang penuh ya, jadi nyaman untuk digunakan. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlit RGB dengan 4 zona warna. Pengaturan warna dan tingkat kecerahannya dapat diatur melalui menu pulsar lighting di software Predator Sense. Nah, untuk touchpad ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang memuaskan ya, 12,6 x 8,3 cm. Touchpad ini letaknya center to spacebar, namun sedikit melebar ke arah kanan. Walaupun demikian, touchpad ini masih jarang tersenggol kalau kita pakai buat mengetik. Nah, untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan teknologi 5th Gen Aeroblade 3D Fan dan ada 5 buah vector heat pipes di sini. Acer juga menggunakan liquid metal sebagai solusi thermal compound yang digunakan di laptop ini. Untuk intake udaranya dari bawah dan exhaustnya ke arah belakang dan samping kanan kiri. Sekarang kita masuk ke aspek performa. Seperti biasa, laptop gaming Predator sudah dilengkapi dengan beberapa mode performa yang bisa diakses melalui software Predator Sense, yaitu Quiet, Balance, Performance, dan Turbo. Selain mode performa, kita juga bisa mengatur kecepatan kipas dengan 3 mode. Ada Auto, Max, atau Manual. Mode performa dapat kita ubah juga dengan cepat menggunakan tombol fisik yang terletak di sisi kiri atas keyboard. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya menjalankan Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit. Untuk skor tertinggi yang dapat dicapai di mode balance ada di 25.593 poin. Di mode turbo dengan kipas di max kita bisa dapat 27.122 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan untuk mode balance di kisaran 21 ribuan poin dan di mode turbo dengan kipas max ada di kisaran 26 ribuan poin. Oke, untuk suhu kerjanya di mode turbo suhu CPU ada di kisaran 93 sampai 100 derajat Celcius. Agak tinggi ya, tapi ini wajar karena softwarenya membebani CPU 100% terus-menerus. Kalau memang kalian menggunakan software jenis ini, saran kami bekerjalah di ruangan AC atau ubah mode performa ke balance atau performance. Nah, melihat suhunya agak tinggi, untuk ujian berikutnya kita akan ubah mode performanya ke balance dengan kecepatan kipas di maksimal. Karena kalau di mode balance, suhu prosesornya ada di kisaran 80 derajat Celcius dengan spike awal tiap run di 90 sampai 94 derajat Celcius. Jadi ini cenderung lebih aman. Oke, kita langsung aja ke Blender 4.3 Barbershop Scene. Dengan CPU renderer kita dapat di 17 menit 48 detik. Kalau kita pakai GPU renderer pakai kudanya ini wow, cuma 2 menit 50 detik. Nah, untuk suhu kerja pada saat menggunakan GPU renderer, suhu CPU itu ada di kisaran 65 sampai 80 derajat Celcius saja. Sementara GPU ada di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius saja. Aman kan? Lanjut untuk Adobe Premiere Pro CC 2025. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik, kalau pakai software only 7 menit 20 detik. Kalau pakai CUDA ini saya dalam waktu 1 menit 44 detik. Kalau 1080p ya, 2 menit 7 detik itu software only selesai dalam waktu 55 detik saja. Kalau pakai CUDA hanya 28 detik saja. Kencang banget ya. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan CUDA, CPU ada di kisaran 80 sampai 93 derajat Celcius. Sementara untuk GPU aman di 50 sampai 60 derajat Celcius. Lanjut untuk DaVinci Resolve 19.1. Videonya sama ya, durasinya 2 menit 7 detik. Kalau 4K 60 selesai dalam waktu 2 menit 50 detik. Ini kencang ya. Lalu untuk 1080p 60 fps selesai dalam waktu 41 detik saja. Kencang parah. Sekarang kita lihat suhu kerjanya ya. Untuk suhu CPU di awal terlihat di kisaran 80 sampai 95 derajat Celcius, tapi kemudian dia turun dan stabil di kisaran 60 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU ada di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius lagi. Cukup aman ya. Lanjut untuk 3D Mark Graphics Score, kita pakai TimeSpy DirectX 12 kita dapat 11.211 poin. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan TimeSpy Stress Test, suhu GPU ada di kisaran 77 sampai 82 derajat Celcius, masih aman. Kita lanjut ke pengujian dengan gaming dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, di game terakhir ini Assassin's Creed Mirage selama 30 menit dimainkan, suhu CPU dari kisaran 80 sampai 86 derajat Celcius, sementara GPU dari kisaran 75 sampai 76 derajat Celcius. Lalu kita cek juga suhu permukaannya. Untuk area terpanas ada di area alt kanan hingga anak panah di kisaran 40 sampai 45 derajat Celcius. Kalau area permukaan keyboard kiri yang biasanya dipakai untuk main game itu suhunya aman di 30 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk area keyboard tengah dan numpad itu ada di kisaran 33 sampai 37 derajat Celcius. Kalau pamer sih aman banget, 29 sampai 31 derajat Celcius saja. Lanjut untuk pengujian storage, kecepatan bacanya ada di 6882 MB per second dan tulis di 6163 MB per second. Cukup kencang ini ya. Lalu untuk baterai test, kita pasang di mode balance, GPU modenya di automatic ya. Brightness 150 nits, volume di 25%. Hasilnya untuk local video playback 1080p, baterai habis setelah 4 jam 10 menit. Ini agak jauh di bawah harapan kami ya. Tapi mengingat yang satu ini adalah laptop gaming yang high performance banget, jadi sebetulnya masih bisa dimaafkan lah. Oke, sekarang kita coba charging testnya ya. Untuk 30 menit pertama sudah terisi di 62%. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu hanya 1 jam 40 menit. Ini hasil yang sangat bagus. Kalau kita lihat di 30 menit pertama aja udah bisa nyampe 62%. Luar biasa sih. Untuk harganya mulai dari 24.499.000 dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2021, garansi 3 tahun yang terdiri dari 2 tahun spare part, 3 tahun layanan ya, dan ada garansi AADP, Acer Accidental Damage Protection atau perlindungan terhadap kelalaian pengguna di tahun pertama. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan ya. Kapasitas RAM-nya pertama ya, awalnya masih 16 GB. Untuk kelas harganya harapan kami sih sebetulnya 32 GB ya sebetulnya ya. Tapi mengingat ini pakai slot SODIMM jadi ya nggak ada masalah ya. Upgrade sendiri aja kalau memang dibutuhkan. Atau kalau kalian malas melakukan upgrade sendiri, di beberapa official store dan marketplace itu sudah menyediakan opsi yang udah langsung di-upgrade ke RAM 32 GB. Lalu untuk suhu CPU ya, ini sempat terlihat tinggi di beberapa pengujian. Untungnya di Acer ini ada pengaturan mode performa di software Predator Sense. Jadi kita bisa ubah mode ke balance atau quiet dan gunakan kecepatan kipas maksimal saat menggunakan software yang membebani CPU. Kemudian untuk performa baterai terasa masih agak kurang ya berdasarkan pengujian kami ya. Dan resolusi kamera juga masih di 720p. Dari sisi menariknya, untuk harga yang ditawarkan performanya itu tergolong kencang karena prosesornya pakai Intel Core i9 14900HX yang super kencang dan untuk multitasking ini udah mantep banget. Performanya jadi mirip seperti sebuah PC desktop. Dia punya 24 core dan 32 thread. Jadi ini ya tadi multitaskingnya luar biasa memang ya. Mau gaming sambil live streaming, wah bisa di sini. GPU-nya udah langsung RTX 4060 laptop yang sangat kencang dengan maksimum TDP up to 140 watt. Beneran full performance di sini. Mau main game, editing video, 3D modeling ini udah oke banget, lancar semuanya. Lalu dia punya slot M.2 tambahan dan ini sudah support konfigurasi RAID 0. Jadi kita bisa pasang 2 SSD untuk konfigurasi performance yang lebih kencang lagi. Layarnya juga punya resolusi 2,5K dengan refresh rate 165Hz dan color gamut di 100% sRGB. Ini cocok buat gaming maupun content creation. Untuk konektor juga sangat lengkap. Di sini Wi-Fi-nya sudah 6E ya dan garansinya hingga 3 tahun dan ada tambahan premium care serta Acer Accidental Damage Protection di tahun pertama. Nah, pertanyaannya laptop ini cocoknya untuk siapa? Ya, untuk gamer, baik itu untuk game e-sports atau yang main game AAA dan butuh laptop gaming, ini cocok banget tentunya ya. Mau dipakai buat nyari duit seperti buat ngedit foto atau video atau mungkin desain 2D hingga 3D atau CAD ya. Ini jelas kencang banget. Mau cari laptop high performance, butuh yang CPU dan GPU-nya kencang. Yang satu ini ya kencang banget emang. Atau mungkin butuh laptop untuk programming ya. Pakai satu ini juga bisa ya. Pada akhirnya laptop yang satu ini memang dihadirkan oleh Acer sebagai solusi untuk pengguna yang pingin sebuah laptop kelas premium dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun terjangkau, yang satu ini performanya tetap nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi kalau memang dicari adalah sebuah laptop gaming premium yang lebih terjangkau, nah Acer Predator Helios Neo 16 yang satu ini mungkin bisa dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.